Hai, apa pendapat Anda tentang pemimpin yang sengaja berbohong kepada para karyawannya? Dan itu adalah topik video kita pada hari ini dan diawali dengan seperti ini. Jadi tanggal 3 Juni lalu ada seorang pengusaha menghubungi saya melalui WhatsApp. Dan beliau bilang seperti ini, Coach, sebenarnya ada gak sih aturannya bahwa saya bisa bilang sama karyawan saya bahwa kalau liburan lebaran itu maka saya boleh potong gaji mereka. Ya kita tahu ya kita dalam masa pandemi dan kita bisnis juga lagi lesu dan sebagainya. Kemudian saya tanya sama klien ini, saya bilang, Bu, seorang wanita, saya bilang, Bu, tahun lalu gimana, Bu? Apakah ibu motong gaji karyawan juga atau enggak? Terus dia nggak balas dan keesokan harinya saya nanya lagi dan kemudian dia baru balas bahwa enggak, tahun lalu mah enggak. Cuma tahun ini karena kita susah uang gitu. Jadi saya ngakal ini bilangnya gitu. Saya bilang bahwa ya teman-teman tahu lah. Jadi ujungnya bahwa dia berbohong kepada karyawan bahwa yang namanya libur lebaran mereka nggak masuk, maka gajinya dipotong dan dia bilang bahwa itu adalah aturan pemerintah. Nah sekarang masalahnya adalah karyawan kan juga pada pinter ya. Pada pinter, mereka juga baca, mereka punya akses terhadap informasi, mereka punya teman-teman lain dan sebagainya. Dan intinya kemudian mereka, klien saya ini kemudian didemo oleh karyawan-karyawannya dan ya gitu deh, gitu ya, jadi mabok sendiri. Dan waktu saya bilang, mohon maaf Bu, tapi sepertinya memang pihak kita yang salah atau pihak ibu yang salah karena sudah menyebarkan sudah mengatakan hal yang bohong kepada karyawan. Dan padahal sebenarnya waktu teman-teman yang nonton webinar saya mengenai negosiasi gaji di masa pandemi, kita boleh jujur sama karyawan bahwa bilang, kita dalam keadaan kondisi seperti ini, boleh gak gaji kalian saya potong 50% atau gimana, atau bahkan THR bisa gak kita tunda sampai Desember dan sebagainya. Dan banyak klien saya yang berhasil dengan cara itu tanpa perlu berbohong kepada karyawan mereka. Dan dengan kisah dari ibu pengusaha ini, saya jadi berpikir, kenapa ya sebenarnya kita berbohong? Kenapa kita sebenarnya bohong? Kenapa kita berbohong pada karyawan kita atau pada orang lain dan sebagainya? Dan basically semua orang berbohong, kan? Bener gak ya? Cuma bedanya ada orang yang kadang-kadang berbohong, ada orang yang sering berbohong, dan ada orang yang hidup dalam kebohongan. Tapi kita nggak ngomong lebih jauh ke sana. Saya cuma ngomong bahwa ada 4 alasan mengapa kita berbohong kepada orang lain dan dalam konteks leadership kepada tim kita sendiri. Pertama adalah kita pikir bahwa tidak ada yang akan tahu bahwa saya bohong. Kita pikir bahwa saya akan berbohong dengan sangat baik dan gak ada yang akan tahu bahwa saya bohong. Tapi ada orang yang bilang bahwa kalau seorang pembohong itu perlu punya ingatan yang kuat. Kenapa? Karena dia perlu mengingat dia pernah bohong apa, sehingga bisa konsisten dengan kebohongan dia. Jadi pertama adalah karena kita mungkin merasa bahwa tidak ada orang yang akan tahu. Yang kedua, kenapa kita berbohong adalah karena kita berpikir bahwa nggak akan ada yang dirugikan. Tidak akan ada yang terluka, tidak akan ada yang dirugikan. Saya hanya menyelamatkan orang lain, atau saya menyelamatkan diri saya sendiri, atau saya menyelamatkan perusahaan. Jadi saya berbohong. Ada satu kisah di sebuah negara di mana pemerintahnya di masa pandemi ini tidak mau membuka angka-angka pasien corona yang sebenarnya. Dan dalam sebuah wawancara, pemimpinnya bilang bahwa karena kami perlu mengatur kebenaran supaya orang gak panik. Dan tapi akhirnya panik juga akhirnya. Tapi dalam bisnis juga kadang-kadang kita merasa bahwa selain tidak akan ada orang yang tahu, kita akan bilang bahwa kita gak ngerugiin apa-apa kok dengan kebohongan ini. Ini adalah kebohongan putih untuk kebaikan. Well, ya itu salah satu alasannya. Yang ketiga adalah kenapa kita berbohong adalah karena kita playing to win. Karena kita ingin menang. Kita ingin menang apapun caranya. Jadi hasil yang kita inginkan kita paksain dan kita akan terobos semua cara sehingga saya bisa menang. Kalau saya ingin gaji karyawan saya potong dan saya terlalu gengsi untuk mengakui bahwa bisnis saya lagi susah, akhirnya saya berbohong. Dan saya berbohong itu dan akhirnya di backup seperti apa? Sama seperti yang terjadi dalam kisah tersebut adalah ya mereka fight gitu loh.
Dan akhirnya saya bilang bahwa kondisi itu adalah kondisi yang playing to win. Yang keempat adalah, selain yang pertama kita merasa ada orang-orang nggak akan tahu. Yang kedua kita berbohong untuk kebaikan, nggak akan ada yang terluka. Yang ketiga karena kita pengen menang sendiri. Yang keempat adalah karena kita meremehkan orang-orang lain yang bersama-sama dengan kita. Kita berpikir bahwa mereka nggak pintar, kita berpikir bahwa mereka itu nggak cerdas, kita berpikir bahwa mereka itu nggak akan aware, mereka nggak akan konsen, dan mereka akan mudah percaya sama kita, dan kita meremehkan mereka. Poinnya adalah Bapak Ibu, teman-teman, adalah kebohongan itu akan menyelamatkan kita di satu titik, tetapi hanya menunda rasa malu. Kebohongan akan menyelamatkan kita di satu waktu, tetapi itu hanya sekedar menunda masalah. Dan waktu masalah itu tetap akan datang, dan masalah itu akan datang lebih besar dibandingin kalau kita bisa jujur di awal. Dr. John Maxwell mengatakan bahwa integritas itu sangat penting bagi seorang pemimpin, dan kejujuran itu adalah hal yang sudah jarang dimiliki oleh orang-orang. Tapi waktu kita bisa jujur, maka karyawan-karyawan kita bisa percaya sama kita, dan kalau karyawan-karyawan kita bisa percaya sama kita, mereka akan mendukung kita dengan masalah kita, mendukung kita dalam kendala yang kita hadapi, dan mereka bisa menjadi tim yang kuat bagi kita. Dan pesan bagi kita semua, termasuk pada saya, adalah ya kita kadang-kadang berbohong, betul ya. Kadang-kadang kita berbohong lebih banyak dibandingin kita inginkan, tapi pastikan bahwa waktu kita berbohong pada orang lain, kita ingat-ingat dulu, lebih banyak masalahnya nanti, atau lebih baik saya jujur dan saya membiarkan mereka yang menentukan bagaimana mereka merespon kepada keputusan-keputusan saya. Karena kejujuran di dalam satu kepemimpinan itu adalah mata uang yang paling utama, yang namanya sebenarnya, kalau istilah kerennya namanya kredibilitas. Kalau kredibilitas kita sudah habis karena kita sering berbohong, nggak akan ada lagi orang yang benar-benar mau ikut kita. Dan itu jadi masalah. Dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa terinspirasi untuk bisa bicara lebih jujur kepada karyawan dan sebagainya. Dan saya tidak bicara masalah kita mesti jujur itu jadi model kayak loncer, mulutnya nggak ada rem, dan semua rahasia perusahaan juga kita kasih tahu. No, saya nggak ngomong gitu. Tetapi jangan sengaja berbohong. Dan ada satu quote yang saya ingin bagikan bagi teman-teman. Ada satu orang namanya Craig Rochelle, seorang pemimpin yang hebat, yang saya sempat ketemu dia di Oklahoma. Dia bilang seperti ini, bahwa hendaklah segala sesuatu yang kita ucapkan adalah kebenaran. Hendaklah segala sesuatu yang kita ucapkan adalah kebenaran. Tetapi tidak semua yang kita anggap benar harus diucapkan. Saya ulang ini. Kiranya segala sesuatu yang kita ucapkan adalah kebenaran, bukan kebohongan, bukan berusaha mengatur keadaan, mengatur kebenaran, tetapi tidak semua yang kita anggap sebagai kebenaran perlu kita ucapkan. Dan kiranya video hari ini boleh membantu Bapak Ibu, membantu teman-teman, menginspirasi, dan selalu ingat bahwa everybody wins when a leader gets better. Saya Dani, dan saya sangat senang bisa belajar bersama-sama dengan Anda melalui video ini. Bye-bye.